ya, atau komunitas anti riba. Nah, itu udah di live streaming kan ya. Siapa di sini yang baru pertama kali ikut seminar bisnis syariah model seperti ini ya? Boleh katakan saya. Oke, kita tahan dulu ya yang konfirmasi dari Malaysia, dari mana-mana. Kita pengen tahu ya, siapa di sini yang baru pertama kali ikutan seminar bisnis syariah melalui Zoom ya? Boleh katakan saya. Nah, sudah ada ya, saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir di seminar bisnis syariah Zoom ini ya, atas undangan temannya, sahabatnya, keluarganya, tetangganya, atau bahkan orang yang Anda tidak kenal gitu ya. Anda berterima kasih kepada mereka karena insya Allah di sini akan ada informasi yang luar biasa yang akan sangat berguna untuk Anda ataupun untuk keluarga Anda, untuk tetangga Anda, saudara Anda ya. Insya Allah sudah sangat tepat sekali investasi waktunya, meluangkan waktu malam hari ini. Silakan tune in ya, tetap berada di sini gitu ya. Tetap berada di sini, jangan keluar karena kalau keluar Bapak Ibu nggak bisa masuk lagi, harus akses melalui YouTube gitu ya. Harus akses melalui YouTube resmi dari Best Corporation. Best official, cari aja YouTube ya yang lagi live. Nah, oke, cukup ya. Banyak juga ternyata ya. Banyak juga yang baru pertama kali hadir. Karena sebetulnya ya lebih tepatnya kesempatan ini digunakan ya Bapak Ibu sekalian untuk menyebarkan ya kepada yang baru pertama kali ikut. Yang sudah kedua kali gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang ketiga kali nggak masalah gitu ya. Yang penting kita bisa sama-sama mendengarkan materi ini ya. Nah, tadi lanjut, kata Kapten, saya diminta untuk jelaskan lagi, singgung lagi, tadi lanjutkan tentang riba ya Bapak Ibu. Nah, tadi ya Bapak Ibu ya, masalah-masalah yang kita alami, khususnya masalah ekonomi, kita semua lah ya, kita akui lah gitu ya, masalah ekonomi ini, Masya Allah luar biasa, ujian ya, ujian buat kita semua. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan juga di dalam Al-Quran ya, apakah kamu akan dibiarkan saja berkata beriman, ya, sedangkan kamu belum diuji, gitu ya. Maka niscaya aku Allah akan memberikan ujian kamu berupa kekurangan makanan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Allah akan mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Maksudnya gimana nih Bapak Ibu? Maksudnya, jadi ketika kita sudah menyatakan beriman, gitu ya, pada Allah dan Rasul, rukun iman ya yang ada 6, gitu ya. Ini kita akan diuji apakah iman kita itu sebenar-benarnya iman. Kenapa? Karena ya itulah dunia itu tugas fungsinya ya untuk menguji kita gitu ya. Siapa yang layak akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ujiannya itu tadi disebutkan kekurangan harta, kekurangan makanan, buah-buahan gitu ya, kekurangan ekonomi lah gitu ya. Nah, ketika kita mengalami kekurangan tersebut, diantaranya punya hutang gitu ya, punya hutang. Tapi dalam kaitannya di sini hutang yang halal dulu ya, menggadaikan ke yang halal gitu ya, hutang ke teman gitu ya, yang halal lah gitu ya. Itu kita apakah akan tetap mengikuti perintah Allah ya dan menjauhi larangannya gitu ya. Iman itu kan dibuktikan dengan itu, menetapi perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, apakah kita masih akan taat gitu ya? Kenapa Bapak Ibu? Karena ujian ini ya tadi ya, kalau kita kurang-kurang kuat iman, kita nggak tahu ilmunya gitu ya, atau kita sudah diperingatkan tapi kita pengen yang seolah-olah gampangnya gitu ya. Oh, suaranya makin kecil, apakah betul? Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, suara saya gimana? Suara saya gimana Bapak Ibu? Apakah jelas? Boleh dibantu komentar. Apakah semakin kecil apa tetap suaranya besar? Jelas ya. Masih besar ya, suaranya besar ya Bapak Ibu, volumenya ya. Nah, mungkin bisa dicek ya Bapak Ibu yang suaranya kecil, besar. Volumenya bisa dibesarkan di handphonenya sendiri ya.
volumenya dibesarkan di handphonenya sendiri ya. Kita harus maklum ya Bapak Ibu, bagi yang baru-baru install Zoom, mungkin ya tadi dapat link, suruh install, baru install gitu ya, baru pertama kali join, itu suaranya kecil atau bahkan nggak ada suaranya, nanti tolong dibantu ya sambil berjalan, yang nggak ada suaranya kasih tahu, suruh aktifkan ya, di mana ya, nah di sini, suruh aktifkan tombol audio. Oke. Lanjut ya. Nah, kita akan diuji ya Bapak Ibu sekalian, kita akan diuji, saudara kita diuji, ya, pasangan kita diuji, anak kita diuji, itu orang tua kita diuji, masyarakat kita diuji. Apakah akan tetap taat? Nah, kenapa? Karena ya setan gitu ya, musuh kita, iblis gitu, musuh kita gitu ya, akan menggoda kita untuk apa? Untuk menyerah, tidak taat, untuk mengambil jalan pintas atau jalan yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ada bisnis-bisnis yang haram, ada usaha-usaha yang haram gitu ya. Ada transaksi-transaksi yang haram, ada praktek-praktek yang haram. Contohnya di mana aja Bapak Ibu ya? Di kantor gitu ya. Di kantor misalkan ada suap Bapak Ibu, namanya riswah. Nah, ada suap ya, namanya riswah. Bahasa Arabnya riswah, itu suap. Nah, hati-hati nih Bapak Ibu yang di kantor gitu ya, yang kerja sebagai pegawai, sebagai pejabat. Nah, hati-hati, ini ada namanya suap ya. Suap ini dilarang di dalam agama maupun di negara kita gitu ya. Ya, kalau ketahuan contohnya ASN gitu ya, PNS menerima suap untuk mendilkan proyek tertentu gitu ya, untuk menentukan vendor siapa gitu ya, ada A, B, C, D gitu ya, yang satu ngasih suap gitu ya, akhirnya diupayakan gimana yang satu ini bisa lolos gitu ya. Nah, itu juga hati-hati Bapak, itu haram ya, itu haram. Di di agama itu kita akan mendapatkan dosa gitu ya, pertanggungjawabannya di akhirat itu kalau kita nggak tobat gitu ya, kita nggak menyesal, itu akan memberatkan ya timbangan dosa kita gitu ya di akhirat. Di dunia juga kalau ketahuan ya, di dunia kalau ketahuan kemudian diproses itu bisa masuk penjara Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian ada yang namanya judi. Nah, judi ini hati-hati nih. Trading berkedok judi ini banyak Bapak Ibu ya. Trading berkedok judi, judi berkedok trading ya. Jadi seolah-olah ini trading yang ya jual beli biasa ya, jual beli saham gitu ya. Kita beli saham, kemudian nanti dijual lagi gitu ya, harganya naik gitu ya. Nah, seolah-olah ya namanya jual beli gitu ya. Tapi ternyata judi itu Bapak Ibu ya, hati-hati ya, judi. Judi juga haram, dalam agama nggak boleh. Di negara juga nggak boleh ya. Di dunia nggak, kemarin kan ada kasus anggota DPR ya, lewat kamera wartawan di belakang gitu ya, ngelihat lagi main judi online gitu ya, game tapi itu judi. Nah, hati-hati juga nih, judi berkedok game. Nah, judi berkedok game, kita top up terus nanti pakai uang transfer top up jadi koin gitu ya, nanti kita di situ mainnya pakai koin, udah gitu nanti bisa dapat uang dicairin lagi gitu ya. Hati-hati judi Bapak Ibu ya. Judi itu antara Bapak Ibu lagi dikasih menang sama bandar ya, lagi dikasih menang, kalau menang gitu ya. Kenapa? Karena biasanya psikologisnya coba lagi gitu kan, menang nih, masukin yang lebih besar gitu ya, masukin yang lebih besar. Udah gitu udah gitu dikalahin, akhirnya ya benar-benar uangnya habis gitu ya. Nah, hati-hati itu ya, itu marak banget ya, apalagi sekarang secara online gampang banget. Nah, kemudian tadi riswah, kemudian atau suap ya, kemudian judi, kemudian juga jual beli barang haram. Nah, hati-hati nih barang haram ya, contohnya narkoba gitu ya. Narkoba jualnya sedikit gitu ya, plastik kecil tapi untungnya besar gitu ya, miliaran gitu, subhanallah. Nah, itu nggak boleh juga jual beli barang haram ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi transaksi yang di dalamnya ada zolim ya. Tadi jual beli yang barang haram juga nggak boleh ya sama negara ya. Tadi narkoba nggak boleh juga ya, sama agama nggak boleh, negara nggak boleh gitu ya. Kemudian tadi ada zolim di dalamnya gitu. Ada zolim, jadi ada pihak yang merasa dirugikan gitu ya. Nah, ini
bukan hanya bisnis Bapak Ibu ya, dalam pekerjaan di kantor juga nggak boleh kita menzolimi karyawan, nggak boleh menzolimi bawahan, itu nggak boleh juga gitu. Haram juga itu perilaku seperti itu gitu ya. Atau sebuah transaksi di mana dia terpaksa ya menerima transaksi itu gitu ya karena hal tertentu, karena misalkan ada tekanan atau ada tadi ya ada abuse of power gitu ya, ada kekuasaan yang disalahgunakan gitu ya, sehingga transaksi tersebut mau nggak mau dia harus lakukan padahal dia sebetulnya dirugikan gitu ya. Nah itu juga nggak boleh, di negara juga nggak boleh, itu dilarang Bapak Ibu ya kalau ada seperti itu. Ada misalkan contoh yang punya pangkat gitu ya, yang punya pangkat menyalahgunakan gitu ya jabatannya untuk tadi gitu ya transaksi yang merugikan orang lain atau merugikan negara gitu ya, itu nggak boleh juga. Kemudian ada lagi goror atau ketidakpastian gitu ya, ketidakjelasan gitu ya di dalam transaksi di mana saya beli ini ya barang ini gitu ya, beli barang ini tapi spesifikasinya di dalamnya nggak jelas gitu ya, atau misalkan di dalamnya ini untung-untungan gitu ya, untung-untungan gitu ya, jadi bisa dia hoki bisa enggak gitu ya, itu nggak boleh juga gitu ya, walaupun cuman main-main, apalagi tadi tujuannya tadi ada iming-iming di dalamnya gitu ya, ada iming-iming, oh ini bagus ini nanti ada peluang kayak gini 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 gini, tapi nggak pasti juga ya, akhirnya dia mau keluarin uang, itu nggak boleh juga ya, ketidakjelasan, ketidakpastian. Kemudian apalagi ya, ada 7 Bapak Ibu ya, goror, doror, maisir, maisir tadi judi ya, riswah, kemudian apa namanya, goror, doror, maisir, kemudian zulm, zolim, kemudian ada lagi yang terakhir Bapak Ibu ya, yang terakhir itu adalah riba. Nah, riba ini apa? Riba ini adalah mengambil keuntungan atau ada transaksi di mana itu ada keuntungan yang diperoleh atau yang diberikan yang tidak benar. Nah, tidak benar ini apa? Tidak benar ini, Bapak Ibu ya, tidak benar ini. Jadi riba itu artinya tambahan. Nah, tambahan tadi ya. Tambahan itu apa? Keuntungan. Ya. Keuntungan, tambahan daripada modal gitu ya. Jadi ada tambahan yang tidak benar. Ada keuntungan yang didapatkan secara tidak benar. Jadi bukan hanya bunga, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati, riba itu bukan hanya bunga. Termasuk yang tadi saya sebutkan ke belakang itu juga termasuk ke dalam riba gitu ya. Dalam pengertian saya itu termasuk riba. Kenapa? Karena tadi ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan, ya ada tambahan-tambahan ya, keuntungan-keuntungan yang didapatkan secara tidak benar. Atau kita misalkan sederhanakan, kita fokuskan ke dalam bunga ya. Nah, bunga ini di dalam agama dilarang Bapak Ibu ya. Di dalam Islam itu dilarang. Bahkan Bapak Ibu ya, di dalam agama Kristen ya, di dalam agama Hindu, di dalam agama Buddha, di dalam agama Yahudi gitu ya. Saya tidak tahu, mungkin juga di dalam agama Konghucu gitu ya. Di Indonesia kan ada 5 agama plus 1 ya, Konghucu ya kalau nggak salah. Nah tadinya semuanya yang saya sebutkan plus Konghucu gitu ya, mungkin ya Konghucu ya. Karena sebagai wawasan gitu ya, yang saya tahu Konghucu itu sebetulnya mengakui adanya nabi-nabi juga ya. Kalau dirunut mungkin ya, termasuk Hindu sama Buddha juga ini sebetulnya ada nabi-nabinya juga gitu ya. Jadi sebetulnya semua agama ini bisa dibilang tadi ya, ada nabi-nabinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tuhan yang satu yang sama. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala melarang yang namanya riba gitu ya. Dalam kitab suci yang tadi saya sebutkan gitu ya, Buddha, Hindu, kemudian Bible gitu kan, kemudian Torah gitu ya, Taurat, kemudian Al-Qur'anul Karim ya. Itu semuanya riba dilarang Bapak Ibu ya. Ada larangannya secara tertulis. Nah, tapi Bapak Ibu nih, yang bedanya dari yang tadi, ketika yang tadi transaksi-transaksi itu dilarang juga oleh negara. Ya. Nah, riba ini Bapak Ibu tidak dilarang oleh negara Bapak Ibu. Negara kita, negara Indonesia itu tidak melarang praktek bunga Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi, menurut saya ya, permasalahan yang kita terjerembab di dalamnya.
termasuk negara kita sendiri juga ya terlilit hutang riba, Bapak Ibu. Nah, jadi negara lah jangan jauh-jauh gitu ya, kita ngurusin negara, ngurusin diri kita sendiri aja deh gitu kan, yang masih tadi melakukan, mungkin Bapak Ibu nggak melakukan yang dosa-dosa yang sebelumnya, transaksi-transaksi haram yang sebelumnya saya sebutkan gitu ya. Saya yakin di sini Bapak Ibu mungkin nggak jualan narkoba, yakin deh, insya Allah gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu kita semua masih kena dosa riba. Karena memang disebutkan juga dalam hal hadis, akan datang suatu masa. Ya berarti masa-masa yang sebelumnya ini belum gitu ya. Akan datang suatu masa nanti di mana umatku, kata Nabi Muhammad, berarti umat Islam gitu ya. Kita nih termasuk agama yang lain gitu ya, umatnya itu mau nggak mau akan terkena asapnya riba, asapnya riba. Walaupun nggak riba tapi kena asapnya. Nah kita ini kena asapnya atau benar-benar ngelakuin apinya gitu ya, ribanya gitu ya. Kenapa? Karena kalau asapnya, misalkan contoh asapnya ya, kita masih pakai bank BCA gitu ya, mungkin ya, bank BCA yang konvensional ya, bukan bank BCA syariah. Nah itu kan bank BCA itu menerapkan sistem bunga ya di dalam produk-produknya ya, layanan-layanan keuangannya. Nah kita masih pakai tuh BCA gitu kan untuk transaksi doang gitu kan, transaksi. Nah mungkin kita masih kena asapnya tuh, mungkin ya, karena pengertian asapnya riba ini saya juga belum pelajari ya. Nah tapi Bapak Ibu ya, ternyata kita bukan kena asapnya doang, tapi kena apinya gitu ya. Apa itu Kang Ali? Paling simpelnya Bapak Ibu ya, mohon maaf, paling simpelnya adalah kita nyicil motor Bapak Ibu ya. Nyicil panci, nyicil laptop, di mana transaksinya itu dikenakan yang tadi namanya bunga. Ya. Bunga ini dihukumi oleh Majelis Ulama Indonesia, bunga ini dihukumi riba Bapak Ibu, dihukumi haram. Jadi bukan saya nih yang menghukumi ya, tapi Majelis Ulama Indonesia ya, Dewan Syariah Nasional gitu ya. Ulama-ulama terbaik di Indonesia gitu ya, yang diakui gitu ya, yang didorong oleh organisasi-organisasi gitu ya, yang diseleksi gitu ya keilmuannya, track record-nya gitu kan, tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia, itu menghukumi bunga Bapak Ibu ya, bunga itu ya, bunga bank, bunga leasing, bunga kredit itu adalah riba Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia sudah clear menyatakan bunga itu adalah riba. Nah, kita paling simpelnya itu, paling rendahnya lah ibaratnya, itu nyicil motor dengan cara riba Bapak Ibu. Karena tadi dikenakan bunga ya, ke leasing ya, konvensional ya. Kita beli ke dealer, harganya 20 juta gitu ya. 20 juta deal, tapi nyicil gitu ya. Sehingga ada presentasenya, bunganya itu sekian gitu ya. Sehingga kita nggak ngitung-ngitung tuh. Kita nggak ngitung-ngitung, suruh cicil, sudah dikenakan bunga gitu ya. Mungkin sebagian di sini Bapak Ibu ya, sebagian besar mungkin nggak tahu itu sebetulnya harga motor yang 20 juta itu Bapak Ibu lunasi berapa gitu ya. Mungkin sebagian besar nggak tahu. Nah itu Bapak Ibu riba itu seperti itu paling simpelnya. Lebih lanjutnya apa? Nyicil rumah Bapak Ibu. Nyicil rumah, nyicil mobil gitu ya. Yang ke bank konvensional ya, bank konvensional yang tidak ada label syariahnya, itu sudah jelas riba Bapak Ibu ya. Sebetulnya kita masih bisa hindari kalau kita memilih yang ke bank syariah Bapak Ibu ya. Ke perkreditan syariah. Tentunya yang betul-betul melaksanakan sistem syariah ya. Nah, sistem syariah ini dilaksanakan dan disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi tidak sembarangan juga ya Bapak Ibu ya untuk melabeli bisnisnya atau melabeli banknya itu dengan kata syariah. Itu harus melalui perizinan sama kita melabeli makanan itu dengan logo halal ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya lebih rumit lagi mendapatkan label syariah ini karena ya lebih kompleks ya. Bukan makanan aja bisa jadi nggak simple gitu ya. Nah, tapi kalau sistem bisnis itu lebih ribet lagi perizinannya. Nah, kalau kita sudah ada pilihan yang syariah, tapi kita milih yang konvensional dengan alasan bunganya lebih kecil, ada promonya gitu ya. Ada promonya lebih kecil. Nah, Bapak Ibu
Bapak Ibu dapat promo lebih kecil tapi dapat dosanya riba. Nah, dosanya riba itu seperti apa, Bapak Ibu? Dosa riba itu mungkin ya kita belum tahu ya. Kita belum. Oke, Kapten, udah masuk ya dari dia. Iya, kita masuk sekarang kita langsung sikat ke video company profile aja ya. Oke, siap. Nanti ribanya dilanjutin sama Kapten ya. Kita nonton dulu video company profile, apa itu PTBS, apa itu Best Corporation, apa itu komunitas ini yang giat sekali menyuarakan tentang riba ya. Oke, kita tonton ya bareng-bareng ya Bapak Ibu sekalian. Udah nggak sabar nih kayaknya ya. Solusinya apa Kang Ali? Solusinya apa nih Kang Ali gitu kan? Saya nggak mau lagi kena riba. Kita tonton bareng-bareng. Asep Ram dan Hidayat atas nama Majelis Ulama Indonesia, CQ Dewan Syariah Nasional DSN, dan khusus untuk PTBS saya ditugaskan menjadi Dewan Pengawas Syariah, bahwa PTBS telah menjadi sebuah perusahaan yang berkarakter syariah. Best Corporation adalah sebuah perusahaan penjualan langsung yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi agent atau reseller produk-produk yang bermanfaat. Best Corporation ini memprioritaskan pada produk-produk karya lokal dan juga memfokuskan dengan konsep syariah. Karena kami ingin agar apa yang kami lakukan ini memberikan berkah untuk semuanya. Sebagai perusahaan yang baru aktif dari 2019, Best Corporation ini tergolong perusahaan yang sangat luar biasa ya. Karena dalam waktu singkat bisa meraih penghargaan sebagai perusahaan terbaik dengan penjualan produk terbaik dan juga perkembangan perusahaan terbaik. Dan inilah yang membuat kami juga semakin semangat untuk terus berkarya, untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat. Best Corporation juga layak mendapat dukungan dari masyarakat karena memiliki peran yang sangat baik juga. Terutamanya yang pertama, kita bisa melihat dari sisi kesehatan. Kita tahu bahwa kesehatan ini adalah faktor yang sangat penting, di mana kita tahu juga bahwa seberapa besar harta yang kita miliki, jika kesehatan kita tidak baik-baik saja, maka kita tidak bisa menikmatinya. Masyarakat kita juga masih banyak yang kekurangan, sehingga dalam hal kesehatan ini mereka sangat membutuhkan biaya yang efektif, biaya yang murah, namun memberikan dampak yang baik bagi kesehatannya. Dan Best Corporation telah menyiapkan produk-produk terbaik itu. Semoga dengan adanya produk-produk terbaik dari Best Corporation ini bisa membantu masyarakat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Kita bisa bayangkan betapa bahagianya orang-orang yang keluarganya sakit akhirnya bisa sembuh dan tidak membutuhkan biaya yang mahal bahkan sampai operasi. Karena hanya dengan mengkonsumsi produk dari Best ternyata sudah bisa sembuh. Soalnya penyakit saya itu lumayan parah itu jantung itu kan. Dimasukin di sini ada ring 5, tapi biarpun ada ring 5 di sini sekarang, berkat produk kita yang bagus ini, produk dari perusahaan kita ini, saya tidak makan lagi obat dari rumah sakit. Saya hanya mengkonsumsi produk yang ada dari perusahaan kami ini, dari PTBS, yang namanya Epitco, Ecomac, sama Aspro, dan Bimek. Apalagi Slim. Jadi semua keberuntungan bagi saya, ini obat saya semua yang ada di produk PTBS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana, saya tinggal di Desa Air Emas, Riau.
Sebelumnya saya sakit kepala, sudah 1 tahun tidak keluar. Tiba-tiba Bapak Angga datang ke rumah yang respon dari produk OTB CRB dan langsung diproses luka dengan respon dari saya. Yang kedua, kita bisa melihat dari peran BES ini di sisi pertanian ya. BES ini luar biasa di sisi pertanian. Dalam sebuah Maaf ya, videonya mati teman-teman sebentar. Belum dicas mati. Nah, begini nih. Bapak Ibu bisa sambil cek kolom obrolan ya, di situ ada link BES official channel ya, YouTube, live streaming YouTube seminar malam ini bisa disebarkan ke mitranya, calon mitranya, saudaranya, temannya, sahabatnya, siapapun, pasang di sosial media supaya bisa tetap nonton ya, walaupun nggak gabung Zoom, nonton lewat YouTube. Sama aja Bapak Ibu ya, sama aja. Sama-sama bisa nonton, bahkan bisa di playback, bisa mulai dari awal kalau di YouTube itu ya. Silakan disebarkan Bapak Ibu, cek kolom obrolan. Sebentar ya Pak Ali, ini soalnya mati tadi. Oh ya, nggak apa-apa Kapten, siap.
dan langsung dioleskan di muka dengan respon dan cahaya. Yang kedua, kita bisa melihat dari peran BES ini di sisi pertanian ya. BES ini luar biasa di sisi pertanian. Dalam sebuah data ya tercatat di sini BPS luas panen padi tahun 2022 itu sekitar 10,45 juta hektar. Kemudian luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,99 juta hektar. Faktanya petani kita ini masih banyak sekali membutuhkan namanya pupuk. Masih kesulitan sekali mendapatkan pupuk. Dan BES telah menyiapkan pupuk yang terbaik. Sehingga banyak sekali yang terbantu dengan adanya pupuk dari BES ini. Dilihat dari sisi manfaatnya, dilihat dari sisi harganya, ya. Intinya adalah mereka bisa kembali berkarya di dunia pertanian, di dunia perkebunan dengan adanya produk-produk terbaik dari BES ini. Pemirsa, dengan menggunakan pupuk organik, sejumlah petani di desa Gentungan mendapatkan hasil panen padi melimpah dan hampir 2 kali lipat. Peningkatan dari 3 ton naik menjadi 5,4 ton per hektar. Setelah menggunakan pupuk organik eco farming super aktif di tengah langkanya pupuk kimia. Yang ketiga, di sektor pendidikan, BES Corporation ini bisa dibilang ya sebagai agent of change, agen perubahan, di mana memberikan pendidikan watak, mental, pendidikan bisnis. Itu adalah pendidikan yang tidak dimiliki di lini pendidikan masyarakat kelas bawah. Tapi BES bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan wawasan tentang wirausaha kepada anak-anak muda, ya, sehingga mereka bisa menjadi agen-agen perubahan yang mandiri. Di umur mereka yang masih muda, mereka bisa berkarya. Mereka bisa memberikan yang terbaik, mereka bisa membantu orang tua, mereka bisa mewujudkan impiannya. Full 3 hari, saya datang jauh-jauh dari Jambi ke sini untuk belajar di PT BES. Semoga bisa. Oleh karena itu, mari kita dukung BES ini untuk memberikan pendidikan-pendidikan positif kepada anak-anak muda, kepada masyarakat, dibanding mereka nanti teracuni oleh hal-hal negatif dari media. Di sisi lainnya, di sisi keimanan, BES Corporation ini memiliki program yang konsisten, yang sudah dibangun sejak awal. Bagaimana kita tidak hanya mendapatkan ekonomi yang baik, tapi kita juga harus memiliki keimanan yang baik. Kita harus mengajak mereka ke dalam kehidupan dengan keagamaan, kehidupan yang religius. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan ini di dalam dunia pekerjaan, ya dalam dunia bisnis, dalam dunia sehari-hari, apapun itu tentunya akan terkait dengan agama. Ya, apa yang kita lakukan, hal-hal kebaikan ini diajarkan oleh agama, oleh norma-norma agama. Itu sangat kental sekali. Oleh karena itu, BES Corporation mengadakan kegiatan-kegiatan positif itu untuk memberikan pendidikan keagamaan, keimanan, spiritual yang tinggi. Karena orang dengan spiritual yang tinggi, dengan ajaran yang benar, itu akan bisa memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, dengan budi pekerti yang lebih baik kepada masyarakat. Semoga apa yang kami inginkan ini bisa tersalur semangatnya kepada teman-teman semuanya, masyarakat, dan bisa bareng-bareng kita berjuang di sini. Sekali lagi, terima kasih untuk kerja keras PT BES beserta mitra usahanya dalam membantu roda perekonomian di bangsa kita yang tercinta Indonesia. Terlebih lagi, PT BES ini juga kami kenal dari asosiasi sebagai perusahaan yang selalu mengutamakan memasarkan produk-produk lokal berkualitas, Bapak Ibu. Kemudian dari sisi sosial ya, dari sisi sosial BES Corporation ini perannya sangat besar. Ya, banyak sekali program sosial yang sudah kami gerakkan, dimotori oleh perusahaan, kemudian bahkan diikuti oleh para agent, para reseller,
mengikuti apa yang sudah kami lakukan. Dan itulah harapan kami, kebaikan diikuti oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Bagaimana perusahaan ini bisa memberikan santunan, bisa memberikan pendidikan gratis kepada para santri tahfidz Quran atau masyarakat yang ingin anaknya diberikan pendidikan Al-Quran gratis. Dan kami membuka peluang itu. Kemudian kami juga memberikan santunan kepada saudara-saudara kita di komunitas tunanetra, juga termasuk kami menyiapkan panti untuk balita yang terlantar, ya. Terus banyak banget kegiatan yang lainnya yang sudah kami gerakkan, seperti gerakan sumbangan beras yang kami motori sendiri, ya. Kami mengirim banyak sekali sumbangan beras dalam setiap kegiatan-kegiatan sosial, kurma, ya, kalau bulan Ramadan seperti kurma Ramadan, kemudian bagaimana bantuan-bantuan yang lain, banyak sekali yang sudah kami gerakkan. Dan itu semuanya tentunya bukan kami sendiri, tapi itu semuanya terjadi karena dukungan dari para agent, dari para reseller, dari masyarakat yang bisa melihat nilai, value dari apa yang kami lakukan, bahwa BES ini bukan sekedar hanya sebuah usaha, sebuah bisnis, tapi bagaimana BES ini bisa memberikan manfaat, berperan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Inilah yang ingin kami lakukan lebih besar lagi. Dan kami mengajak teman-teman, Bapak Ibu, masyarakat semuanya untuk bersama-sama kami melakukan hal ini. Karena sendiri mungkin kami bisa melakukannya, tapi bersama itu lebih kuat kita akan bisa melakukannya. Kami ucapkan selamat bergabung bagi siapapun Anda, masyarakat yang ingin menjadi bagian dari BES Corporation. Kami membuka diri, kami ucapkan selamat datang, dan mari berjuang bersama membangun bangsa. Go berkah, no riba. Kapten, udah ready belum kopinya? Kopi nih, Kapten. Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan company profile dari perusahaan PT BES ya, BES Corporation, di mana PT BES ini menjadi sponsor, menjadi penggerak ya dari sebuah komunitas, ya, motor dari komunitas anti riba ya, di mana komunitas ini saling tolong menolong, saling membantu gitu ya, sama-sama berjuang untuk terbebas dari hutang riba Bapak Ibu ya. Subhanallah, insya Allah Bapak Ibu sekalian yang hadir melalui Zoom dan YouTube streaming ya, insya Allah akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin belum butuh gitu ya, mungkin nanti butuh. Atau mungkin saudara Bapak Ibu butuh, Bapak Ibu orang tua, adik gitu ya, tetangga, insya Allah butuh. Kenapa? Karena saya menjadi saksi Bapak Ibu ya, bukan satu orang, ada beberapa orang gitu ya yang saya ketahui di komunitas ini gitu ya, hampir bunuh diri Bapak Ibu ya, hampir bunuh diri. Dan itu bukan, bisa dibilang bukan apa ya, bukan cerita kosong lagi, karena sudah terbukti Bapak Ibu ya, yang terjerat riba itu sudah ada beberapa ya, ada belasan Bapak Ibu ya, belasan, coba aja di googling, di search bunuh diri karena pinjol gitu ya, karena hutang.
Oh itu belasan Bapak Ibu ya, di beberapa tahun ini itu belasan yang bunuh diri karena terjerat pinjol. Pinjol itu apa Bapak Ibu? Pinjaman online riba Bapak Ibu ya. Di dalamnya itu ada denda, ada bunga ya. Nagihnya juga zolim. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus hindarin. Yang dapat dosa itu bukan hanya yang penyelenggara, bukan hanya bank pinjolnya ya, bukan si abang pinjolnya yang kena dosa, bukan dia doang, tapi kita juga ya Bapak Ibu sekalian juga yang berhutang itu mendapatkan dosa ribanya juga Bapak Ibu ya. Bahkan yang menjadi saksi mencatat gitu ya, para pendukungnya gitu ya, itu juga mendapatkan dosanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya luar biasa menurut saya ya, informasi ini bisa menyelamatkan tadi ya, dengan izin Allah menyelamatkan orang yang sudah putus asa mau bunuh diri Bapak Ibu ya. Jadi penting banget ya, informasi ini penting banget Bapak Ibu ketahui ya, solusi ini gitu ya yang kita berikan, karena sudah terbukti menyelamatkan orang ya dengan izin Allah dari keputusasaan, dari rencananya untuk bunuh diri. Masya Allah ya, mungkin Bapak Ibu nanti kalau udah masuk ke komunitas ini bisa ketemu sama orang-orangnya gitu ya, yang bercerita bahwa dia tuh hampir bunuh diri kalau saja tidak Allah tunjukkan kepada bisnis ini, pada komunitas ini, pada gerakan ini, pada perusahaan ini, pada orang-orang komunitas yang berada di komunitas anti riba ini Bapak Ibu ya. Kapten sudah ready lagi Kapten? Lanjut? Ya, oke. Kita masuk Kapten. Nah, tadi riba sudah saya singgung Kapten, kalau mau dilengkapi silahkan. Kemudian masuk ke dalam tadi ya, bagaimana caranya kita bisa terlepas dari masalah riba itu, kemudian caranya seperti apa sih lebih rincinya. Silakan Kapten. Jadi ini Bapak Ibu ya, Kapten Nurholis, seorang mentor ya, ribuan orang dibimbing oleh beliau melalui online seperti ini maupun secara offline di Bandung. Kita dengarkan bersama. Oke, Kapten, waktu dan tempat kami persilakan Kapten. Terima kasih Kapten. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya kawan-kawan semuanya. Bagi yang malam hari ini mungkin baru bergabung di forum ini, selamat datang. Kemudian bagi teman-teman yang sudah sering mengikutinya, kita belajar lagi dan lagi ya. Oke teman-teman, langsung saja karena tadi sudah dibantu ya, udah dibantu. Dek, tolong deh di kamar deh, suaranya berisik. Karena tadi sudah dibantu dengan video, jadi saya nggak akan bercerita tentang company profile dari perusahaan ini, tapi saya akan langsung ya bicara tentang bagaimana peluang ini buat teman-teman semuanya ya. Selamat bergabung ya dari seluruh daerah yang tidak mungkin saya sapa satu persatu ya. Langsung saja teman-teman fokus ke slide yang saya jelaskan pada malam hari ini. Saat ini berbagai macam keadaan menimpa diri kita teman-teman. Ada yang di antara kita mungkin keuangannya sehat baik-baik saja. Ada yang masih butuh penghasilan, ada yang masih terjerat cicilan atau riba. Saya mau tanya nih, kira-kira di forum ini siapa yang keuangannya sehat-sehat saja? Siapa yang masih butuh tambahan penghasilan? Siapa yang terjerat hutang dan riba? Coba, 1, 2, atau 3 nih. Yang sehat berarti 1, yang butuh sekedar tambahan penghasilan berarti 2, yang pengen solusi lunas hutang berarti 3. Nah, kira-kira teman-teman ada di posisi yang mana sekarang? 3. Wah, banyak yang 3 ini ya ternyata. Nah, oke teman-teman, selain 1, 2, 3 problematika keuangan ini, ternyata ada satu lagi yang nomor 4 nih ya. Yang nomor 4 adalah banyak orang itu pengen mewujudkan impiannya. Jadi bisa double nih. Dia punya utang tapi pengen mewujudkan impian juga gitu ya. Atau ada yang mungkin nggak punya utang tapi pengen mewujudkan impian. Nah, kalau kita ingin mewujudkan impian, tentunya impian-impian itu harus kita bayar pakai uang. Atau harus kita beli pakai uang. Kita umroh harus pakai uang. Kita beli motor yang keren harus pakai uang. Kita menyekolahkan anak kita ke perguruan tinggi, ke pesantren pun harus pakai uang gitu ya. Kemudian beli mobil yang keren gitu ya, harus pakai uang. Beli mobil yang nggak keren juga pakai uang. Apalagi kalau sampai membangun rumah
1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, nah itu semuanya adalah uang. Nah, bagaimana kita mewujudkan impian-impian ini kalau ternyata uang kita belum cukup, teman-teman ya? Karena butuh 1-2 miliar kalau kita pengen mewujudkan impian-impian ini. Minimal itu 1 miliar sampai 2 miliar. Kalau rumahnya lebih gede lagi ya bisa 10 miliar gitu kan. Oke, kita bicara yang paling minim saja. Yang penting terlihat keren gitu kan. Nah, karena banyak orang nggak mampu, maka banyak orang itu mengambil jalan pintas yang tadi disampaikan. Yaitu mereka maksa beli motor, kredit 3 tahun, maksa beli mobil, kredit 5 tahun, maksa beli rumah, kredit 15 tahun, 20 tahun. Yang jadi masalah adalah banyak yang kreditnya macet. Ada nggak yang punya kreditan macet di sini? Ya, saya doakan semoga segera diberikan solusi ya teman-teman ya. Dan semoga nanti usaha yang kita sampaikan ini juga menjadi solusi. Ada yang punya kredit macet? Nah, nggak usah nulis juga nggak apa-apa ya. Sehingga mereka ada dalam situasi pusing, stres teman-teman. Inilah yang terjadi kepada kita ya. Nah, karena kalau kita punya cicilan itu ya seumur hidup kita itu nanti seolah-olah habis untuk bayar kreditan cicilan. Bayangkan buat teman-teman yang punya cicilan rumah 20 tahun. Kayak saya nih, kayak saya dulu awal-awal saya pernah ngambil cicilan atau kreditan rumah. Itu cicilannya ringan tapi lamanya 20 tahun. DP ringan, cicilan ringan tapi lamanya 20 tahun. Ringan ya, ringan maksudnya itu ya nggak sampai puluhan juta gitu ya, tapi di bawah 10 juta, cuma 3 juta, 4 juta gitulah per bulan. Ya, tapi sampai 20 tahun. Kalau dihitung-hitung kayaknya umur saya habis deh hanya untuk ngabisin bayar cicilan gitu. Nah, ada nggak teman-teman yang situasinya sama kayak saya? Alhamdulillah teman-teman, dengan wasilah usaha ini cukup 2 tahun saja, yang harusnya kita punya tanggungan itu 20 tahun, sudah bisa dibereskan dalam waktu 2 tahun. Nah, kira-kira semacam itu ya. Nah, semoga nanti menjadi solusi buat teman-teman semuanya ya, supaya kita terhindar dari yang namanya riba, jeratan riba yang tadi mungkin sudah diulas oleh Pak Ali ya tentang riba ini. Nah, oke teman-teman. Saya akan lanjut aja langsung ke lini usahanya ya. Jadi tadi udah dikupas ya tentang riba, bahaya riba. Ternyata di semua agama itu ya nggak ada yang ngajarin riba ya, tapi yang ada adalah bagaimana caranya terhindar atau terselesaikan dari yang namanya riba. Nah, solusinya apa kalau kita nggak pakai cara utang ya? Solusinya kita dengan cara membangun aset bisnis. Tapi membangun aset bisnis ini ternyata modalnya itu ya gede gitu. Bangun kontrakan modalnya gede, bangun usaha apapun juga pakai modal, dan nggak ada usaha yang terbukti dalam 1-2 tahun itu terjamin langsung bisa punya mobil cash rumah 1 miliar gitu kan. Sedangkan pakai modal gitu loh. Pakai modalnya bisa ratusan juta. Bahkan ada yang modalnya miliaran. Ya minimal puluhan juta gitu kan. Padahal nggak bisa menghasilkan sebanyak itu teman-teman. Nah, di sini ada sebuah solusi. Ada sebuah solusi di mana BES ini telah terbukti mensukseskan banyak orang. Nah, BES ini adalah sebuah perusahaan teman-teman, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung. Di sana BES ini itu mengelola namanya penjualan atau perdagangan produk-produk ya. Produk-produk ini memang unik ya, tidak umum banget ya. Karena memang kalau produk yang umum itu ya nanti penjualannya itu tidak eksklusif. Nah, BES ini penjualan eksklusif. Nah, Anda bisa lihat di sini ada beberapa produk kesehatan ya. Kalau saya yang paling sering saya minum itu Haspro yang paling sering. Ya, kemudian di sini ada minuman-minuman yang paling banyak juga diminum, ini contohnya kolagen sama Evitgo itu paling banyak juga ya. Kemudian ada juga produk-produk skincare, ya ini juga laku banget ya. Terutama kalau saya yang sering pakai itu malah sabun kalau saya. Sabun yang honey, sabun madu itu sering saya pakai. Kemudian kalau yang bagus sekarang lagi trending itu red jelly. Wah, red jelly serum ini lagi trending banget, lagi rame banget. Kemudian ada juga produk-produk stamina seperti produk Ecomax, Econex, X-Men, Titan Gel. Ini nanti bisa diceritakan oleh pengundang Bapak Ibu.
Karena saya malam hari ini pengen fokus ngebahas tentang solusi bisnisnya. Nah, ada juga produk-produk pertanian yang lagi rame ya, eco farming, fotosintesa, dan slow release. Nah, teman-teman semuanya, kesimpulannya adalah intinya ini. Nah, PTBS ini bukan cuma jualan produk doang. Kalau PTBS itu jualan produk, apa bedanya PTBS sama warung? Kalau PTBS cuma jualan produk, apa bedanya sama toko-toko mat, gitu kan? Kalau cuma jualan produk, apa bedanya sama toko herbal? Kalau cuma jualan produk, apa bedanya sama toko pupuk? Nah, yang beda adalah BES ini bukan cuma jual produk, tapi BES ini memberikan peluang usaha. Nah, malam hari ini saya mau jelasin peluang usaha, tidak sedang jelasin produknya. Oke ya, sepakat ya. Jadi saya mau bahas peluang usahanya. Nah, karena kalau kita ngerjakan peluang usahanya, kita nanti bisa berpotensi mendapatkan keuntungan dari kemitraan usaha ini minimal ya 1,6 miliar ya, 1.670.000.000 itu kita bisa dapatkan dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun kalau kita kerjakan dengan benar usaha ini. Pak, apakah ini udah terbukti? Udah terbukti, udah ribuan orang yang membuktikannya. Dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun bisa punya mobil cash dan rumah cash seharga 1 miliar. Nah, itu sudah terbukti. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita belajar nih pelan-pelan. Caranya ya kita bergabung aja. Seperti mereka ini banyak sekali orang-orang yang sudah terbukti ya, membuktikan diri mereka bisa sukses melalui bisnis ini. Sehingga yang dulunya latar belakangnya tukang ojek, sekarang bisa punya mobil sekelas Fortuner, sekelas Pajero, punya rumah 1 miliar, 2 miliar gitu kan. Padahal itu baru perjalanan 3 tahun yang lalu. Ada yang sudah jalan 3 tahun, ada yang baru 2 tahun, ada yang sudah 4 tahun. Tapi belum ada yang lebih dari 5 tahun. Kenapa? Karena usaha ini umurnya memang baru jalan mau 5 tahun. Ya. Dan masih banyak sekali bukti-buktinya. Nah, seperti apa sih Pak peluangnya? Kenapa kok PTBS bisa membuat peluang semacam itu? Ini teman-teman. PTBS ini teman-teman, berbeda konsepnya dengan umumnya produk di luar sana. Produk di luar sana itu namanya pemasarannya konvensional. Kita bisa sebut retail atau kita bisa sebut para pemasaran umum lah ya. Di mana dalam konsep pemasaran ini yang kaya itu distributornya. Pabrik yang ngasih produk ke distributor utama ke distributor daerah ke grosir, grosir ke pengecer, kita hanya jadi konsumen. Nah, karena Anda hanya jadi konsumen, Anda beli produk dari pengecer, pengecer beli produk dari grosir, grosir beli produk dari distributor. Berarti yang paling kaya di sini adalah para distributor, teman-teman. Para distributor, karena omset yang dari distributor itu semuanya dari pengecer, gitu ya. Omset dari para distributor itu kan terbawahnya adalah pengecer. Sedangkan pengecer susah untuk menjadi kaya. Ya, meskipun dia jualan banyak, tetap dia susah menjadi kaya. Tapi yang kaya adalah distributor utama, distributor daerah, bintang iklannya, ownernya itu yang kaya. Karena memang di situ mengakumulasi omset dari seluruh omset yang ada. Nah, di sini sebenarnya Anda bisa kok ikutan kaya dengan cara menjadi distributornya. Hanya saja modalnya miliaran di konsep konvensional. Ratusan juta sampai miliaran. Nah, makanya kalau yang bisa silahkan. Tapi kalau malam hari ini saya nggak akan membahas tentang konsep ini. Kenapa? Banyak orang yang tidak siap dengan modal ratusan juta sampai miliaran. Makanya di sini ya kalau kita di sini cuma jadi konsumen aja gitu, nggak kebagian duit gitu loh. Kita cuma pakai produk tapi nggak pernah bisa dapat keuntungan yang gede. Nah, kalau di konsep yang akan saya jelaskan itu konsepnya PTBS. Konsepnya PTBS itu nggak pakai konsep semacam ini. Konsepnya PTBS itu mirip konsepnya, yaitu distribusi juga, tapi sistemnya itu singkat. Jadi dari pabrik PTBS langsung saya atau Anda gitu. Nah, saya atau Anda itu sebagai apa? Sebagai reseller. Namun di sini teman-teman, reseller ini itu boleh memilih menjadi konsumen saja. Jadi kalau Anda bergabung di PTBS, Anda milih, Pak, saya jadi konsumen aja lah. Saya nggak mau untung-untungnya, saya cuma butuh produknya. Itu boleh. Tapi di sini juga Anda diberikan satu lisensi usaha. Kalau Anda udah beli produknya, maka Anda dianggap sebagai reseller dan juga distributor dan juga bintang iklan resmi dari PTBS. Sehingga kalau Anda cerita, kalau Anda promosikan, maka Anda nanti akan mendapatkan keuntungan yang besar,
Yang tadi saya bilang 1,6 miliar. Bahkan bisa lebih dari itu. Berapa lama? 1 sampai 3 tahun. Itu yang sudah terjadi, teman-teman ya. Itu yang sudah terjadi. Nah, di sini kita tinggal mengikuti cara-caranya saja. Karena sudah terjadi dan sudah diamalkan. Nah, itu ya kira-kira. Siapa di sini yang pengen mendapat bagian keuntungan dari konsep usaha ini? Yang nggak pengen dapat bagian keuntungan, itu jangan ambil bagian. Anda cukup jadi penonton, sama Anda cukup jadi konsumen eceran saja. Ya, kalau jadi konsumen eceran, terus Anda cuma jadi penonton, Anda nggak akan dapat keuntungan. Ya, tapi kalau Anda mau dapat keuntungan, maka Anda nanti bergabung menjadi reseller resmi dari BES. Nah, mau untung lah, gitu ya. Nah, karena mau untung makanya diajak usaha. Namanya peluang usaha. Kalau nggak mau usaha, berarti Anda nggak ngambil peluang usaha. Terus sebagai apa, Pak? Penonton. Sebagai penonton. Atau sebagai komentator. Komentar-komentar aja gitu ya. Atau sebagai konsumen eceran. Nah, itu nggak akan terdapat bagian dari PT BES. Ya, yang dapat bagian siapa? Mereka yang mendaftarkan dirinya secara resmi menjadi reseller. Nah, siap ya? Oke, lanjut. Yang siap untuk belajar sistem reseller. Ayo, yang siap untuk belajar sistem reseller, coba saya mau tahu deh komentarnya teman-teman. Saya bisa baca komentar Anda kok. Pak Rudi, saya, Wiwin, Astri, Amir, Devi, Leni, Isan, Wiji, Supri, Tri, Salma, Den Sapasa, Abdul, Rizal. Nah, yang pengen dapat peluang reseller dari BES, untuk dapat keuntungan, saya lanjutkan. Yang nggak pengen, cuma pengen jadi pengamat aja saya, Pak. Buat apa dilanjutkan, gitu kan? Karena pengamat doang, ya kan, nggak akan dapat keuntungan juga. Tapi kalau mau, nih saya akan jelaskan sistemnya. Sistemnya bagaimana? Ya caranya Anda cukup mendaftarkan diri Anda dengan cara membeli paket reseller. Ya, cukup Anda membeli paket reseller. Pak, jadi belinya harus paket ya? Harus paket. Kalau nggak paket, berarti Anda dianggap bukan reseller. Jadi kalau reseller resmi itu belanjanya minimal 1 paket. Kalau eceran, itu PT BES nggak nerima. Kenapa, Pak? Nah, kalau eceran Anda belinya ke resellernya BES, bukan ke PT BES. Tapi kalau Anda belinya ke PT BES, langsung kayak saya, kayak teman-teman yang udah-udah, berarti Anda itu reseller. Karena belinya ke PT BES, belinya minimal 1 paket, nggak bisa eceran. Kalau mau eceran, berarti Anda belinya ke reseller. Anda bisa beli eceran, tapi dengan harga normal, ya, bukan dengan harga reseller. Nah, kalau Anda udah jadi reseller kan dapat harga khusus, namanya harga reseller resmi, gitu ya. Belinya 1 paket, berapa Pak 1 paket isinya? 1 paket itu isinya 14 box atau 14 PV istilah kami, product value. 14 PV. Kalau nggak paham, anggap saja 14 box gitu ya, 14 produk. Nah, setiap produk BES, harga konsumen umumnya itu per 1 box 250.000. Nah, kalau dikali 14, berarti harganya berapa? 3,5 juta. Nah, Rianti, saya sudah Pak, bagus. Kalau sudah ya, tinggal menjalankan ya. Nah, 3,5 juta ditambah untuk membeli lisensi resmi dan virtual account, dan juga starter kit bisnisnya itu 100.000. Nah, jadi di sini Anda memiliki ID ya. Totalnya berapa Pak jadinya? Totalnya 3,6 juta. Nah, tapi PT BES ini karena Anda langsung beli paket belanja reseller 1 paket, maka PT BES memiliki kebijakan khusus. Bagi siapapun yang membelinya 1 paket resmi, maka dia akan dikasih diskon 1 juta. Jadi yang harusnya keluar duit 3,6 juta, dia cukup membayar dengan 3,6 juta, dia cukup membayar dengan 2,6 juta. Nah, sudah paham sampai di sini ya? Alhamdulillah yang sudah bergabung, Bu Siti, ya, kemudian Bu Tati, wah, nggak apa-apa ya. Yang baru-baru bergabung belajar lagi biar paham ya. Yang belum bergabung nanti langsung bergabung. Oke, Pak, ini belanjanya berapa kali? Nah, ada pertanyaan, Pak, ini belanjanya berapa kali? Coba, ada yang bisa jawab nggak berapa kali? Saya baca komentar Anda.
belanja di PTBS itu berapa kali sih untuk jadi anggota? Apakah tiap bulan? Apakah per 3 bulan? Apakah per hari? Nah, Bu Siti, Pak Abdul, Pak Ajang, Bu Ruby, Surip, Leni, wah, pada jawab 1 kali, betul ya. Jadi di PTBS ini belanja itu untuk jadi reseller hanya 1 kali aja. Terus Pak, kalau aku mau belanja lagi boleh? Boleh, tapi tidak wajib. Jadi bedakan antara wajib belanja tiap bulan dengan boleh, itu beda. Ya, jadi Anda itu nggak belanja nih, terus Anda udah dapat produknya, dapat manfaatnya, gitu kan? Terus Anda dapat usahanya, Anda itu nggak harus belanja lagi. Terus gimana Pak jualannya kalau nggak harus belanja lagi? Ya jualannya Anda cukup bercerita dari sampel produk yang Anda miliki, dari katalog produk yang Anda miliki. Nanti kalau ada yang mau belanjanya itu langsung diambilkan dari kantor PTBS. Jadi di awal-awal Anda boleh menggunakan produk yang sudah Anda beli. Yang kedua, Anda cukup menjadi mirip-mirip sama dropshipper. Tahu dropshipper? Dropshipper itu Anda ikut jualin produknya PTBS, tapi produknya ya di tokonya PTBS. Anda cukup affiliate, ya, affiliate dropshipper. Anda cukup menceritakan aja. Kalau ada yang belanja, dia belanjanya langsung ke PTBS melalui referral dari Anda sebagai reseller resmi. Jadi reseller ini cuma memberikan iklan, kemudian kalau ada orang tertarik, dia bantuin cara belinya ke kantor gitu loh. Jadi belinya nggak ke reseller, tapi belinya itu ke kantor, tapi melalui reseller. Informasinya melalui reseller resmi, gitu ya. Karena nggak bisa langsung ke kantor. Kalau langsung ke kantor, secara langsung itu yang bisa belanja langsung ke kantor kan cuma reseller. Jadi Anda belanjanya ke kantor PTBS, tapi 1 paket melalui reseller, maka itu Anda berarti resmi. Dengan mengisi formulir, Anda resmi menjadi mitra BES. Tapi kalau Anda beli ke reseller itu eceran, berarti Anda tidak menjadi resmi, tapi menjadi konsumen biasa. Paham di sini ya, teman-teman ya? Oke, lanjut. Keuntungannya apa? Nah, keuntungannya nanti dijelaskan. Di sini ada beberapa pilihan paket yang bisa Anda beli. Basic, Regular, Business, Executive, Priority. Kesimpulannya begini, setiap naik paket yang ada di sini, itu potensi penghasilannya lebih gede. Ya, misalnya basic ke reguler, itu potensi penghasilannya 3 kali lipat. Reguler ke bisnis, potensi penghasilannya itu 7 kali lipat. Kemudian eksekutif, potensi penghasilannya 15 kali lipat, priority 31 kali lipat. Makanya banyak orang yang bergabung priority supaya cepat sukses. Nah, karena kalau gabungnya basic, tetap bisa sukses. Cuma kelipatannya kan lebih sedikit, cuma 1 kali ya. Tapi kalau mau yang cepat itu priority, itu nanti keuntungannya bisa lebih banyak. Nah, teknisnya tidak akan saya jelaskan sekarang. Saya sekarang akan menjelaskan khusus paket basic dulu bagi para pemula ya. Keuntungannya apa Pak bergabung di BES? Keuntungannya tadi, pertama bergabung dapat manfaat produk, dapat diskon. Yang ketiga dapat peluang usaha atau dapat keuntungan, dapat rezeki gitu ya. Atau kalau orang kerja mah dapat gaji gitu ya. Tapi ini bukan gaji ya, tapi dapat keuntungan. Karena Anda bukan digaji, tapi Anda untung daripada selisih penjualan yang diberikan oleh PTBS gitu ya. Nah, jualannya nggak harus eceran, tapi jualan cerita untuk jualan paket. Jualan paket ya. Nah, maka cara mengerjakannya gimana? Pakai produk yang sudah Anda beli supaya Anda bisa bercerita dengan jujur. Terus ceritakanlah kepada siapapun yang Anda temui. Bisa jadi teman, bisa jadi saudara, bisa jadi siapapun. Kemudian kalau orangnya sudah pengen tahu, ajak untuk mengikuti presentasi, arahkan ke pertemuan. Gitu caranya. Cukup simpel semacam itu. Seperti malam hari ini, banyak teman-teman yang bergabung ke forum ini, itu cuma diceritakan aja, tapi dia belum dijelaskan dengan detail. Maka malam hari ini adalah forum untuk menjelaskan secara online. Pak, bisa nggak kalau nggak online? Bisa. Anda bisa ikut seminar di kantor Bandung, di kantor Jakarta, di kantor distributor di daerah-daerah, atau di seminar yang diselenggarakan di hotel-hotel oleh para distributor besar. Ya, jadi Anda bisa ikut juga tuh. Maka Anda mungkin nggak tahu informasinya, tapi itu ada di setiap kota.
Nah, kalau yang di Bandung nanti bisa ikut seminar di Bandung, nanti bisa ketemu saya. Kalau yang di Jakarta juga bisa ikut seminar di kantor Jakarta. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, saya akan memberikan gambaran. Gimana sih Pak keuntungannya itu berapa? Seperti apa sih contohnya? Contohnya begini, Anda sudah bergabung di PT Base dengan tadi belanja paket basic minimal ya. 2,6 juta dapat produk 3,6 juta. Gitu loh. Berarti Anda sudah untung di awal. Terus Anda pengen dapat keuntungan lagi dari PT Base. Anda tugasnya cuma cerita. Baik cerita tentang produk, baik cerita tentang manfaat bisnisnya. Produk contohnya, Anda cerita, aku kemarin beli kopi ini dari perusahaan ini, kopinya bagus. Itu saya minum, itu bisa main sampai 5 ronde, misalnya gitu. Biasanya cuma 1 ronde, tapi semalam bisa meningkat menjadi 5 ronde. Itu contoh. Contoh cerita dari salah satu produk kopi namanya Ecomax dan Econex yang sudah Anda praktekkan, terus Anda ceritakan ke teman Anda. Maka otomatis teman Anda pengen tahu dong, pengen tahu, penasaran, dan tertarik. Atau mungkin begini, Anda cerita tentang perpupukan misalnya, perpupukan. Anda sudah pakai sendiri produknya, di lahan Anda yang nggak terlalu besar misalnya, kemudian setelah Anda pakai ternyata Anda bisa melihat buktinya bagus. Anda ceritakanlah hasil itu kepada teman-teman Anda. Itu contohnya, pakai cerita gitu ya. Nah, dengan Anda bercerita ternyata ada teman Anda namanya si A belanja 1 paket. Tugas Anda itu membantu pembelanjaannya. Membantu pembelanjaannya ke kantor. Ya. Jadi ngajarin caranya. Menerima formulirnya. Tugas Anda itu aja. Menerima formulirnya supaya dia bisa dapat diskon resmi dan juga menerima membantu pembelanjaan dia ke kantor. Itu diajarin dulu, kan dia orang baru. Nah, karena Anda yang melakukan promosi, Anda yang melakukan cerita, Anda yang melakukan bantuan, maka kalau ada omset 1 paket, ya Anda dikasih keuntungan oleh perusahaan 400.000 profitnya. 400.000 nih bersih ya, 400.000. Langsung 400.000 masuk ke rekening. Keuntungannya itu ya, selisih marginnya masuk ke rekening. Kalau ada yang belanja 1 paket lagi Pak, ya dapat 400.000 lagi. Simpel ya. Kalau ada yang beli paket yang tadi yang lebih tinggi apa tadi namanya? Reguler gitu. 3 paket. Ya Anda dapat 400.000 dikali 3, gitu aja, simpel. Simpel banget teman-teman. Kalau ada yang belanja 7 paket, Anda dapat 400.000 kali 7, 2,8 juta sehari. Kalau ada yang belanja 15 paket, 1 orang ya. Ya Anda dapat berapa? 6 juta. Kalau Anda ada yang belanja priority, maka Anda langsung dapat 12.400.000. Itu dibayarkannya harian masuk ke rekening. Oke. Selain itu, perusahaan ngasih tambahan keuntungan. Kalau Anda dalam grup A dan grup B ada perkembangan, maka Anda ditambahin 100.000 per pasang. Nah, 1 hari teman-teman bisa dapat maksimal ya, ingat maksimal itu 12 pasang sehari. Jadi meskipun Anda punya grup, Anda tidak omset sendiri, tapi omset dari grup-grup yang kita bina, maka teman-teman kebagian keuntungan ini. Berapa? 100.000 dikali 12, maksimal sehari. Berarti berapa ya Pak yang bisa saya dapatkan potensinya? Potensi yang bisa teman-teman dapatkan adalah sehari dari omset grup ini adalah 1,2 juta per hari. 100.000 dikali 12 rumusnya. Itu maksimal, nggak bisa lebih. Kalau paket basic nggak bisa lebih. Kalau paketnya tidak basic bisa lebih. Tapi kalau paket basic ya maksimal sampai 1,2 juta per hari. Kalau dikali sebulan 30 hari berarti 36 juta sebulan. Pertanyaannya, menurut teman-teman yang ada di sini bisa untung 1,2 juta sehari, 36 juta sebulan, itu menurut teman-teman menarik atau enggak nih untuk dipelajari? Ayo, coba mana nih? Coba Bu Linda, Pak Yadi, apa lagi tuh? Mantap katanya. Menarik Pak Samsung, Pak Vivo, ada Pak Samsung, Pak Vivo namanya. Menarik Pak, iya menarik. Nah, karena modalnya berapa? Karena modalnya cuma 2,6 juta. Terus berapa kali? Sekali. Itulah yang bikin menarik. Seandainya 2,6 juta ini saya gunakan untuk usaha yang lain, beli etalase kaca yang kecil aja udah 2,6 juta tuh, sampai 3 juta. Etalase kaca yang kecil isinya nanti di dalamnya gorengan, ayam bakar gitu kan. Yang kecil aja itu udah 2,6 juta.
Cek aja sendiri harga-harganya di internet lah, kalau Anda nggak percaya. Kalau etalasenya gede, ya lebih mahal lagi gitu. Apalagi bikin gerobak soto, gerobak bakso, gerobak pecel ayam. Emang cukup 2,6 juta? Nggak usah percaya sama omongan saya. Tanya aja langsung sama tukang gerobak. Atau Anda cek aja langsung di internet, ya, atau di toko online kalau ada yang jualan gerobak misalnya. Nggak cukup. Coba siapa di sini yang berpengalaman jualan pakai gerobak? Ada nggak di sini? Yang berpengalaman jualan pakai gerobak. Berapa tuh harga gerobak pecel lele atau mungkin gerobak bakso atau mungkin gerobak yang lain? Coba berapa kira-kira? Bu Leni, berapa Bu Leni? Bu Leni udah berpengalaman. 4 juta Bu Fitri. Waduh, lebih mahal ternyata ya. Saya kira 2 juta cukup. Paling murah 4 juta. Ada yang 10 juta. Itu gerobak apa ya? Sampai 10 juta. Ada yang bilang 4 juta, 5 juta. Oke, saya pernah ngecek memang 4 juta, 5 jutaan. 2 juta ada Pak? Ada, tapi yang kecil. Yang kecil banget gitu ya. 3 juta ada. Oke, itu ada yang paling murah tuh 3 juta. Oh iya. 2 gerobak yang mahal boleh nih. 1 gerobak aja. Itu pun second katanya. Itu pun second. Nah, teman-teman paham ya? Berarti kenapa ini menarik? Karena kita bisa untung 1,2 juta sehari, sampai 36 juta sebulan, modalnya cuma 2,6 juta sekali. Gitu loh. Ya, ini pengalaman, ini bukan dari saya, teman-teman tanya aja sendiri. Kalau aku usaha yang lain, teman-teman, bisa nggak sih aku bisa beli Pajero dengan modal 2,6 juta ini gitu? Yang ya nggak bisa gitu kan. Meskipun aku bisa dapat duit, meskipun aku bisa dapat untung, tapi aku nggak bisa beli Pajero. Tapi aku nggak bisa beli Fortuner. Apalagi rumah 1 miliar. Nah, karena aku punya impian, kan duit yang 2,6 juta ini kan dibuat modal apapun bisa. Tapi sebagai orang yang punya impian dan minim modal, aku berpikir teman-teman, bagaimana caranya 2,6 juta yang sekali seumur hidup ini bisa jadi miliaran tanpa resiko bangkrut, tanpa rugi. Nah, yang setuju 2,6 juta berharga bisa jadi miliaran dibanding nguap hilang, yang setuju katakan setuju. Nah, Wiji setuju, Haikal setuju. Nah, atau mau memilih buat usaha lain? Ya silahkan. Hidup itu pilihan. Kalau Anda buat usaha lain, itu juga bisa dapat duit kok. Bisa dapat duit. Setiap malam Anda tungguin, Anda bisa dapat duit. Anda buat beli kompresor 2 juta, aduh dapat kompresor second kecil. Tambal ban itu yang kompresornya gede, mahal tuh harganya. Itu aja, saya nggak pernah lihat orang tukang tambal ban itu beli Pajero. Gitu loh. Tukang tambal bannya ya, bukan yang punya bengkel gitu, bukan. Tukang tambal ban nggak, meskipun dia modal beli kompresor gitu. Artinya kita di sini berusaha berpikir logik. Bahwa kalau kita mau ikhtiar, ya kita diberikan Allah pola pikir, pikiran atau otak ini supaya kita bisa menghitung, teman-teman. Kalau kita mau dapat 1 miliar, mau dapat 0,5 miliar dengan modal yang kecil, pertanyaannya usahanya apa? Nah, BES memberikan solusi ini kan teorinya seperti ini. Saya sampaikan kepada Anda, ini teorinya. Tapi ingat, BES sudah jalan 4 tahun dan sudah terbukti loh, teman-teman. Sedangkan banyak orang yang udah usaha puluhan tahun, terbukti tidak sukses. Nah, mau milih yang mana? Silahkan. Pilihan ada di tangan teman-teman. Nah, bukan cuma ini saja. Ini yang terakhir ya. Bukan cuma ini saja. Ternyata begitu omset tadi meningkat, nambah terus omsetnya. Perusahaan itu memberikan tambahan untuk peringkat ambasador namanya. Jadi kalau omset paket, bukan orang ya, omset paket itu berkembang, terakumulasi. Ingat, akumulasi. Apa itu Pak akumulasi? Akumulasi itu omset paket yang ditotal terus-menerus. Hari ini, besok, lusa, besoknya lagi, bulan depan lagi, tahun depan lagi, ditotal terus. Kan lama-lama kehitungnya banyak ya. Meskipun awalnya sedikit. Itu diakumulasi. Kalau terjadi 200 paket pasang di 2 grup, maka Anda dikasih tambahan keuntungan dari perusahaan. Yaitu motor senilai 20 juta. Terus diakumulasi dari 200, dari 201, 202, 203, 204,
600 paket pasang, Anda naik peringkat Star Ambassador, Anda bisa beli mobil seharga 150 juta. Naik lagi ke 3.000 pasang, Anda bisa upgrade mobilnya, jadi punya mobil yang lebih gede, yang harganya 500 miliar. Nah, terus naik lagi ke 5.000, maka Anda bisa dapat yang 1 miliar. Bisa dibuat rumah atau beli sport car yang 1 miliar. Nah, kabar baiknya, PTB sekarang masih memberlakukan promo. Promo ya? Iya. Jadi sekarang yang berlaku bukan 200, tapi yang berlaku adalah 100 pasang. Nah, yang 200 jadi 100, yang 600 jadi 300, yang 3.000 jadi 1.500, yang 5.000 jadi 3.000. Jadi dikasih promo setengah semuanya. Nah, Anda bisa dapatkan ini teman-teman, ambil promonya. Promo percepatan bagi orang-orang yang mengambil langkah cepat, bagi orang-orang yang mengambil langkah, tahun ini diberikan promo sampai akhir tahun. Nah, yang mau ambil promonya, yang setuju ambil promonya aja. Berarti Anda harus semangat di tahun ini. Nah, promonya sampai akhir tahun. Coba yang mau katakan, saya mau ambil promonya. Yang belum bergabung juga boleh. Yang belum bergabung bilang, saya mau ambil promonya. Nah, Pak Ruby, Amir, Wiji, Yubaidi, Emi, Linda, Ishak, Abdul, Dewi, Tri, Wandi, Dini, mau ya. Nah, sekarang ada promo lagi loh teman-teman. Ada promo lagi, mau nggak diambil? Promo tapi khusus bulan Agustus. Sampai akhir. Nah, ini khusus bulan Agustus. Ada lagi nih, khusus bulan Agustus aja ya. Yang tadi promonya 100, di promo lagi khusus Agustus, bulan ini aja, karena ini kita kemerdekaan, biar pada senang ya. Yang 100 jadi cuma 75. Gimana? Siapa yang semangat ambil promo Agustus? Cuma omsetnya 75 pasang, bisa punya motor baru ya kan, cash teman-teman. Nah, bulan Agustus aja nih promonya. Makanya yang belum gabung buru-buru lah ya. Semoga bisa kebagian promo Agustus nih teman-teman ya. Nah, 70 malahan ya. Oh ya, 70. Dikasih 70, oke. Nah, 70, 75 beda dikit lah. Beda dikit lah ya. Nah, silakan. Makanya teman-teman, ini kesempatan nih yang udah ngerjakan bulan kemarin 2 bulan, 3 bulan. Nah, mungkin udah waktunya dapat promo nih sampai ke promo Agustus nih ya. Nah, selamat ya bagi yang sudah dapat promonya. Itu yang motor juga dikasih promo, yang Star Ambassador juga dikasih promo, semuanya dikasih promo. Ya, di bawah dari promo yang umum yang sekarang sampai akhir tahun ya. Nah, ada namanya promo Agustus. Itu dipotong lagi poinnya, ya, poin omsetnya. Gimana teman-teman? Semangat nggak kira-kira jalanin? Nah, itulah kenapa. Modalnya berapa? Ingat nggak modalnya berapa? 2,6 juta sekali. Makanya menarik. Jadi sayang banget ya kalau misalnya 2,6 juta ini bisa jadi 1,67 miliar kok nggak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Padahal katanya kita itu pengen sukses gitu ya. Padahal katanya kita itu pengen berhasil. Dikasih peluang yang menarik, nggak berani ngambil. Nggak apa-apa sih. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau ada peluang seperti ini boleh diambil. Biar Anda itu cepat suksesnya. Peluang ini itu artinya rezeki. Rezeki yang Anda tunggu-tunggu selama ini. Saya selama ini Pak, pengen sukses pakai modal kecil di mana gitu. Saya cari-cari nggak ketemu. Nah, ini sudah ada di depan mata kita teman-teman, promonya. Nah, sebagai penutup saya akan kasih contoh bukti bagaimana melihat penghasilan. Nah, ini yang paling penting itu Anda melihat penghasilan secara langsung ya. Kita lihat penghasilan secara langsung. Nah, mantap nih, bisa lihat langsung Kapten ya. Iya, bisnis ini kan transparan. Jadi biar teman-teman bisa lihat ya. Di sini. Itu. Kalau habis tinju aja ya. Kok close? Nanti masing-masing kita juga yang sudah
belanja ya, menjadi konsumen satu paket, otomatis menjadi mitra reseller PTBS, itu juga sama ya, akan mendapatkan akun virtual office yang bisa kita login dimanapun ya, lewat handphone kita, lewat laptop, lewat handphone lah ya. Itu bisa diakses setiap saat. Yang penting ada sambungan internet ya. Dan di situ kita bisa lihat macam-macam, lihat perkembangan penjualan kita, penjualan tim kita, kemudian penghasilan kita berapa, kemudian kita sudah capai target omset berapa gitu ya. Sudah sampai mana gitu ya, kita penjualannya, omsetnya sampai hari ini gitu ya. Setahun ke belakang, 2 tahun ke belakang itu bisa kelihatan. Oke Pak Ali, saya lanjutkan ya Pak Ali ya. Ya. Nah teman-teman, ini di website resmi PTBS ya. Jadi di sini juga ada informasi-informasi seputar acara-acara training spiritual yang diadakan. Ini ada di Malang kemarin. Kemudian ada nih training lagi di mana? Saya sambil diajak main anak nih ya. Si lupa. Ada di mana? Riau, ini training SLC di Riau, di Jambi. Ya, kita buka dulu. Saya diajak Cilukba sama anak ya. Udah deh sayang. Oke, kita buka teman-teman ya. Biar teman-teman nanti bisa melihat gambaran. Jadi kalau aku nanti jalani bisnis ini, itu gimana sih Pak? Nah, ini contoh yang sudah mengerjakan selama 4 tahun ya teman-teman. Yang sudah mengerjakan selama 4 tahun. Nah, ini bisa kita buka teman-teman. Ada suara anak bayi. Maaf ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kita bisnis modern dari rumah ya, beginilah ya teman-teman ya. Kok malah seneng? Jangan dipencet. Yang boleh dipencet. Yakin nanti. Nah, oke teman-teman. Nanti di sini ketika kita udah punya ID, di sini ada kita bisa melihat berapa sih? Tadi saya menjelaskan ya. Tadi ingat nggak potensi dari modal 2,6 juta dari grup, dari omset grup, kita bisa dapat berapa tadi sehari maksimal? Ingat nggak teman-teman? Coba komentar. Ingat nggak? Kita tadi bisa dapat berapa potensi dari grup dengan modal yang 2,6 juta sekali itu, kita per hari maksimal tadi bisa dapat berapa? Coba ingat ya. 400, bukan 400 Pak, 1,2 juta, betul. Nah, saya mau tunjukkan itu yang mana. 400 itu yang penjualan langsung per paket. Ini yang dari grup. Yang terus kita bisa dapatkan per hari sampai 30 hari 36 juta tadi loh yang saya cerita. Nah, itu seperti apa Pak gambarannya? Seperti ini. Ya. Sekarang teman-teman lihat, sekarang adalah hari Senin. Bisa dilihat ya, ini tanggalnya tanggal sekarang ya Pak Ali ya. Senin 14 Agustus 2023. Anda lihat, hari ini tidak ada namanya penjualan langsung. Artinya apa? Emang sedang tidak jualan langsung. Berarti nggak dapat yang 400. Betul ya? Tapi dari omset grup dapat nih berapa? 1,2 juta. Sama nggak dengan yang saya jelasin tadi? Sama nggak dengan yang saya jelasin tadi, teman-teman? Ayo, sama ya? Oke, sama. Ini dari perkembangan grup tadi yang kita kembangkan. Ya, yang kita kembangkan tadi yang awalnya kita ngajak si A, ngajak si B, omsetnya berkembang. Gitu kan? Ini contoh Senin, Selasa kok 0, Pak? Ya, Selasa kan masih besok. Rabu kok 0? Rabu kan masih lusa. Emang belum ada lah. Terus kalau yang lengkap, Minggu ada nggak? Ya, kita mundurin minggu sebelumnya. Kita mundurin minggu sebelumnya ya. Ini contoh. Kita mundurin minggu sebelumnya berarti tanggal berapa. Nah, jadi kita nanti ini Pak, ini web ini
Ini web yang Anda beli tadi di awal 100.000, virtual account, katalog produk, lisensi usaha, ini website. Jadi Anda bisa menghitung secara otomatis semua omset yang Anda lakukan. Wah, itu canggih. Jadi Anda nggak usah bayar sekretaris, nggak usah bayar accounting, gitu ya. Nah, cukup pokoknya semangat aja. Bentar. Nah, Anda lihat di sini teman-teman, ini yang sudah 1 minggu penuh ya. Penjualan langsung nggak ada. Artinya, orang yang sudah mengembangkan secara berbulan-bulan atau tahun, 1 tahun, 2 tahun, biasanya tidak fokus ke penjualan pribadi, tapi fokus ke pembinaan atau ngebantu grup. Makanya dia tidak punya omset pribadi, tapi dia punya omset grup. Maksimal berapa sehari? 1,2 juta. Anda lihat. Jadi per hari mulai dari Senin, ya tanggal 7 Agustus 1,2 juta. Selasa 8 Agustus 1,2 juta. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di total nih, berapa? 8,4 juta. Nah, ditambah keuntungan lain-lain, ini ada nih pernak-pernik. Keuntungan lain-lain di total. Lumayan nih, dalam 1 minggu, 1 pekan, bisa dapat 10 juta keuntungannya. Saya mau tanya, ini dapat 10 juta, modalnya nih berapa kali? Kapan modalnya? Modalnya ya sekali saat belanja pertama, teman-teman. Belanja pertama itu sekali itu modalnya. Paham ya, teman-teman ya? Wah, oke. Ini baru yang minggu ini kan, minggu yang tanggal berapa tadi? Sampai tanggal 13. Seandainya kita mundurkan minggu sebelumnya gimana, Pak? Oke, kita klik minggu sebelumnya. Jadi ini nanti Anda punya website yang sama kalau sudah punya ID gitu loh. Anda bisa ngecek penghasilannya masing-masing. Tapi Pak, kalau saya nggak ngapa-ngapain dapat Pak? Ya enggak lah. Nggak ngapa-ngapain kok mau dapat. Bisnis itu bagi yang bekerja dan bekerja sama. Jadi namanya bisnis itu bisa pribadi, bisa berkelompok, bisa kerjasama. Itu ya. Jadi kalau yang cuma nonton itu namanya bukan pebisnis, itu namanya penonton. Oke, yang penting adalah modalnya sekali, ingat itu. Tadi berapa tadi? 10 juta sekian ya, minggu yang tadi ya. Minggu yang sekarang, yang ini beda lagi. Ini berapa? Loh, kok lebih gede Pak? 98 juta. Wah, kaget ini. Ini berapa? Seminggu dilihat. Sebenarnya bukan seminggu, teman-teman. Kita lihat ya. Ke atas. Di sini kosong, di sini 1,2 juta. Ternyata ada keuntungan tambahan yang masuk di hari apa ini? Hari Selasa ya. Coba kita lihat. Ya, hari Selasa. Berapa itu? 79 juta ditambah 9 juta sekian. Jadi Pak Ali tolong di-mute dulu Pak Ali. Nah, ini ada tambahan. Pak, ini tambahannya dari mana? Ini ada lagi yang belum saya ceritain, yaitu total omset selama sebulan. Kebetulan masuk di tanggal berapa? Di tanggal 1 Agustus ya. Ya kan? Kebetulan masuknya di tanggal 1 Agustus. Itu omset dari sebulan, dari bulan Juli. Masuk di bulan itu. Maka di minggu tersebut dapat tambahan tuh yang tadi cuma 10 juta, 9 juta. Di total sekarang bisa dapat berapa? 98 juta. Nah, ini contoh. Ini contohnya begini, teman-teman. Nah, saya mau tanya nih kira-kira teman-teman ya. Kira-kira kalau semacam ini itu menarik nggak sih bisnisnya, teman-teman? Coba saya mau tahu nih, yang udah kayak model begini transparan itu menarik apa tidak kira-kira? Nah, Pak, tadi kok yang bisa beli mobil itu gimana, Pak? Nah, itu kan keuntungan tambahan, beda lagi. Keuntungan tambahan tadi yang udah naik peringkat New Ambassador, Star Ambassador, Big Ambassador, Luxury Ambassador. Itu kan dapat untung, kemudian duitnya dibuat beli mobil. Nah, itu juga tercatat di komputerisasi Anda, di ID Anda itu tercatat. Jadi transparan. Seperti apa, Pak? Seperti ini. Ya. Contoh. Nih. Wah, ini totalnya tadi promo saya bilang berapa? 3.000. Udah dapat nggak ini berarti kalau 3.000 semuanya? Udah dapat, teman-teman. Tuh. Kalau yang 1 miliar tadi kan 5.000. Udah dapat, teman-teman semuanya. Ya. Ini contoh seperti ini. Sudah beli gitu loh. Jadi apa ya?
Ya ada nggak ya bisnis yang 2,6 juta terus kita bisa kaya raya dalam waktu 1, 2 tahun, 3 tahun gitu kan? Yang penting dikerjakan. Jadi bukan kayak Anda keluar duit 2,6 juta terus tiba-tiba kaya. Enggak bisa begitu, teman-teman. Jadi gini, saya bilang 1 sampai 3 tahun itu berarti dimulai dari 1 hari. Paham ya maksud saya? Bisnis ini sukses dikerjakan 1 sampai 3 tahun. Ada yang udah 4 tahun, ada yang baru mau jalan 5 tahun, tapi belum ada yang lebih 5 tahun karena umurnya perusahaan baru jalan 5 tahun. Belum ada yang 5 tahun. Bahkan keuntungannya itu bisa di atas 50 M. Keuntungan distributor reseller yang jalanin itu. Ada yang sudah sampai segitu. Itu berapa lama, Pak? Ya yang paling lama ya kurang dari 5 tahun. Itu yang paling lama. Jadi kalau sekedar punya Pajero, ya udah. Itu ya hitungan saya tadi antara 1 sampai 2 tahun. Ada nggak yang 3 tahun? Ya ada juga yang 3 tahun. Tapi kan usaha apa gitu teman-teman yang udah Anda kerjakan 3 tahun bisa dapat seperti itu gitu. Usaha apa gitu? Saya mau tanya, ada nggak di sini teman-teman yang punya usaha bisa beli mobil, bisa beli segala macam? Pertanyaan saya gini, ada pasti. Tapi pertanyaan saya, modal usaha Anda itu berapa? Coba teman-teman. Adalah kalau sekedar bisa beli mobil, bisa beli rumah, ada kok. Jadi TKW juga bisa bangun rumah kan? Anda punya toko gede itu juga mungkin bisa beli mobil, nggak tahu kredit atau cash saya nggak tahu ya. Tapi ada. Gitu. Pertanyaan saya, modal usahanya berapa? Gitu. Nah benar ada tapi modalnya gede gitu loh. Nah sekarang kenapa kok kita pilih BES? Kenapa saya pilih BES? Kenapa teman-teman saya ajakin pilih BES? Ya karena modalnya segitu tadi doang. Jadi kalau Anda mau jadi orang kaya, pengen jadi orang kaya, nggak mau usaha modal yang cuma segitu tadi, ya udah, nggak usah pengen jadi orang kaya gitu, nggak usah pengen punya mobil, nggak usah. Modal tadi udah paling kecil banget gitu. Ngomongin usaha mah udah paling kecil. Emang yang modal gede itu langsung ongkang-ongkang kaki? Enggak juga, kerjalah mereka. Apalagi yang modalnya cuma 2,6. Tapi yang penting kan bisa. Dibanding nggak bisa, mending bisa. Karena kalau orang lain bisa, maka kita juga pasti bisa. Karena yang bisa tadi bukan orang-orang yang latar belakangnya pintar. Latar belakangnya biasa aja. Bukan profesor, bukan doktor, bukan sarjana. Mereka tukang ojek, tukang sayur, tukang kuli bangunan. Pokoknya titelnya tukang-tukang lah, tukang macam-macam gitu. Itu aja bisa loh. Ya berarti kita juga bisa gitu. Simple sih seperti itu ya. Kira-kira pola pikirnya begitu. Nah, teman-teman jadi gini. Pak, nanti gimana? Saya belum tahu caranya. Nah, teman-teman, saya akan jelaskan. Di bisnis ini itu, di awal-awal semua orang itu belum tahu caranya. Tapi kenapa orang itu berhasil? Karena ada namanya mentoring atau pembinaan. Makanya tadi ada grup. Jadi kalau Anda bergabung nanti dimasukkan ke grup mentoring. Nanti diajarin. Ada kelas belajar, mirip anak sekolah, tapi bisa lewat online kayak sekarang. Jadi ada namanya seminar, ada namanya training bagaimana cara memulai, ada training bagaimana cara menawarkan produk, ada training bagaimana cara mengembangkan jaringan, ada training bagaimana menawarkan biar menarik, ada training bagaimana biar cepat closing, itu ada trainingnya. Dan itu diikuti kalau sudah bergabung. Anda tinggal nanti mengikuti sesuai pengumuman yang ada di website dan informasi dari grup mentor-mentor teman-teman. Nah, jadi bukan gabung, terus diam ongkang-ongkang kaki, nggak belajar apa-apa, ya enggak. Tapi gini loh teman-teman, kita kan udah belajar SD, SMP, SMA, S1, lulus, bayar itu. Enggak dijamin punya 1 miliar. Itu aja kita lakuin. Nah ini semuanya kan kita belajarnya gratis lah. Kalau namanya kuota itu Anda gabung PTBES sama nggak gabung PTBES tetap beli kuota. Kalau namanya bensin itu Anda gabung PTBES sama nggak gabung PTBES Anda tetap beli bensin. Jadi itu jangan dihitung. Ya, karena itu umum, kebutuhan harian. Maksud saya,
Kita nggak ngeluarin duit seperti orang kuliah yang harus ratusan juta hanya untuk dapat ijazah. Karena kalau untuk dapat pekerjaan yang gaji gede, saingannya puluhan ribu. Itulah menariknya usaha ini. Nah, jadi buat teman-teman, siapa di malam hari ini yang merasa tertarik pengen bergabung usaha ini? Coba, siapa yang pengen bergabung usaha ini? Saya tidak tanya Anda punya modal atau enggak, ya, karena enggak buat saya juga itu duitnya. Coba, saya banyak tuh, wah banyak banget ya, banyak banget yang jawab saya ya. Oke teman-teman, bagi yang pengen bergabung, ingat, Anda bergabung itu adalah langkah pertama. Langkah pertama. Tapi ingat, 100 langkah tidak akan pernah terjadi tanpa langkah pertama. Maka bismillah, dengan niat terbebas dari hutang riba, dengan niat berdakwah anti riba, dengan niat pengen lunas hutang, maka kita ikhtiar, ya Allah, saya niat gabung usaha ini. Caranya, hubungi pengundangnya masing-masing. Nanti Anda akan diberikan formulir lewat online, lewat WA. Akan diberikan formulirnya. Hubungi pengundang Anda. Di sana Anda boleh tanya ulang. Pak, saya tanya lagi ya. Tadi saya udah ikut presentasi semalam. Tapi saya ada yang lupa. Anda tanya lagi sama pengundang Anda. Siap teman-teman? Oke ya. Itu aja dari saya, Coach Ali. Semoga teman-teman malam hari ini bisa diberikan kefahaman. Dan semoga kita bisa berjumpa di puncak kesuksesan. Ya, sama-sama naik Pajero Cash atau sama-sama naik Alphard Cash. Yang penting kita punya utang. Atau sama-sama nanti umroh satu pesawat bareng. Insya Allah ya semuanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kapten Nurholis, Masya Allah. Materinya, penjelasannya ya, kita bisa dengarkan ya, sangat clear, sangat jelas, to the point ya, sangat masuk akal, sangat logis, dan tadi yang paling penting sudah terbukti ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya teori saja ya. Silakan Bapak Ibu sekalian hubungi ya orang yang mengundang Anda ke seminar Zoom atau YouTube ya pada malam hari ini. Hubungi mereka ya, hubungi mereka. Kenapa? Karena mereka yang mengundang itu sudah menjadi bagian daripada komunitas anti riba PTBS ini ya, sehingga mereka bisa membimbing Bapak Ibu bagaimana caranya memulai ya, masuk ke dalam komunitas, bergabung di dalam grup, kemudian mendapatkan tadi produk-produk, panduan-panduan bisnisnya. Hubungi mereka ya. Bahkan tadi ya, kalaupun tidak kenal ya, karena Bapak Ibu masuk lewat link gitu ya, lewat link, nah cari itu akun yang ngasih link tersebut ya, silakan Bapak Ibu. Itu ya cara pertama adalah itu ya. Nanti selanjutnya akan dipandu oleh yang bersangkutan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam Bapak Ibu ya. Selamat beristirahat. Laporan dulu ke yang undang sudah ikut seminarnya. Insya Allah besok pagi lanjut lagi atau malam ini mau langsung diproses, silahkan. Saya Kang Ali undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.